Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aziz. Kali ini saya akan membacakan berita dan menganalisis berita dengan tema banyaknya anak cuci darah di RSCM, yang dengan berjudul viral bocil-bocil cuci darah di RSCM, Ikatan Dokter Anak buka suara. Selanjutnya ada Jakarta, CNBC Indonesia. Belakangan ini media sosial tengah dihebohkan dengan berita soal banyaknya anak-anak yang melakukan cuci darah di rumah sakit. Diketahui mereka melakukan cuci darah di rumah sakit di Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Hal ini pun sontak membuat warganet kaget dan tidak menyangka, sebab kondisi gagal ginjal umumnya dialami oleh orang dewasa. Asli shock, di RSCM banyak bocil-bocil, kirain berobat apaan, ternyata pada cuci darah, tulis unggahan tersebut mengutip detik.com. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disebut IDAI, Dr. Piprim Basarah Yunwarsa mengatakan setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12-18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat. Lalu melalui survei yang dilakukan IDAI ditemukan kondisi hematuria dan proteinuria pada urin anak-anak, yakni adanya darah dan protein dalam air kencing mereka. Salah satu pakar ginjal IDAI bikin survei anak-anak di remaja usia 12-18 tahun. Ternyata 1 dari 5 anak remaja dicek urinnya terdapat hematuria dan proteinuria. Jadi ada darah dalam protein dalam urin, kata Dr. Piprim saat ditemui di kantor IDAI Selasa. Ini salah satu indikator awal kerusakan ginjal. Ini menunjukkan gaya hidup anak-anak kita usia 12-18 tahun sangat memprihatinkan. Pola makannya, pola geraknya, pola tidurnya sering begadang dan malas gerak olahraga, sambungnya. Dr. Piprim menekankan pola makan dan minum anak-anak saat ini terbilang kurang baik. Menurutnya, anak-anak saat ini masih suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Dan tidak bisa dipungkiri, sekarang kejadian obesitas meningkat pada anak-anak. Sekitar 80% anak diabetes tipe 2 itu disertai obesitas. Ini pangkal mula dari segala penyakit ginjal, katanya. Dr. Piprim menghimbau para orang tua lebih mengawasi anak-anak mulai dari pola makan, pola gerak, hingga pola tidur mereka. Banyak yang mesti diperhatikan, misalnya olahraga yang aktif itu bagus buat semua organ tubuh anak, baik jantung, ginjal, dan sebagainya. Kedua, minum air putih yang cukup, kata Dr. Piprim. Ketiga, kurangi gula, bukan hanya gula putih tapi berbagai pemanis yang ada di minuman soft drink. Kalau kita masuk minimarket mungkin ada 100 macam minuman manis. Ini nantinya bisa ke obesitas, diabetes, dan ginjal. Dan selanjutnya saya akan membahas analisis etika kasus tersebut. Yang pertama, ada dokter dan tenaga medis memiliki tanggung jawab etika yang sangat tinggi untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien, terutama anak-anak. Mereka harus memastikan diagnosis tepat, memberikan pengobatan yang sesuai, dan memberikan informasi yang jelas kepada orang tua atau wali pasien. Dan yang kedua ada, meskipun anak-anak, orang tua atau wali memiliki hak untuk memberikan keputusan mengenai perawatan kesehatan anak, namun keputusan tersebut harus didasarkan pada informasi yang akurat dan komprehensif dari tenaga medis. Dan yang ketiga ada, tindakan medis yang dilakukan harus bertujuan untuk kebaikan pasien. Dalam kasus ini, cuci darah dilakukan dengan tujuan mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan yang keempat, yang terakhir, ada tenaga medis harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Prosedur cuci darah memiliki resiko, namun manfaatnya harus lebih besar daripada resikonya. Dan selanjutnya ada analisis dari segi hukum dari kasus tersebut. Yang pertama ada, setiap pasien termasuk anak-anak memiliki hak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam berbagai perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kedua ada, rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan, termasuk ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang berkompeten. Yang terakhir ada, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak. Dan selanjutnya ada analisis dari segi media kasus tersebut. Yang pertama ada, memiliki
peran penting dalam menginformasikan masyarakat mengenai isu kesehatan, termasuk banyak anak-anak yang menjalani cuci darah. Namun media juga harus berhati-hati menyajikan informasi agar tidak menimbulkan kepanikan atau stigma negatif. Selanjutnya ada media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan berasal dari sumber yang kredibel. Yang terakhir ada wartawan harus menjunjung tinggi etika jurnalistik seperti tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau bersifat fitnah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kasus banyaknya anak yang menjalani cuci darah di RSCM merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Semua pihak terkait, termasuk pemerintah, tenaga medis, media masyarakat, memiliki peran penting dan dalam mengatasi masalah ini. Kasus ini menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan anak-anak, terutama terkait penyakit ginjal. Perlu adanya upaya bersama untuk mencegah, mendeteksi dini, dan memberikan penanganan yang tepat bagi anak-anak yang mengalami gagal ginjal. Sekian presentasi berita dan analisis tersebut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.